Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. 3 capres saling serang di debat ketiga tadi malam. Saya mencoba ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas Andi, kalau kemarin dilihat ini Pak Prabowo sempat beberapa kali menyebutkan saya setuju dengan Pak Ganjar, saya setuju dengan Pak Ganjar. Bagaimana respon Ganjar dan juga tim pemenang melihat ini? Ya, ketika itu disebut pertama ya kami kaget, kami senang. Begitu disebut yang kedua gitu, kami mulai memperhatikan data tentang pergerakan real time sentiment di media. Begitu disebut yang ketiga, kami yang di breakout room langsung rapat untuk menentukan apa sebetulnya positioning yang diinginkan 01 dan 02 ke 03. Ya, lalu ya di situ ketika breakout terjadi ya diputuskan bahwa Mas Ganjar kemudian akan memakai data-data keras ya untuk bertanya sebetulnya baik ke 01 dan 02 tentang pertahanan. Jadi ada opsi Mas Ganjar bertanya tentang keamanan, ada opsi Mas Ganjar bertanya tentang hubungan luar negeri misalnya, tapi tidak. Mas Ganjar ke Anies nanya tentang pertahanan, tentang utang. Mas Ganjar ke Pak Prabowo nanyanya juga tentang pertahanan, tentang indeks-indeks yang turun. Nah itu antara lain ketika karena di breakout room-nya kami melihat bagaimana positioning berusaha dilakukan 01 dan 02 dan dilihat dari real time sentiment yang ada di gadget kami pada saat debat berlangsung. Mas Zaky, kalau menyebut setuju dengan pernyataan Pak Ganjar, ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan Prabowo? Positioning kah? Atau memang strategi kah? Atau ada hal lain? Loh, kalau Pak Prabowo ini kan memang seorang yang tulus ya. Bahkan Gus Dur aja almarhum pernah menyampaikan, Pak Prabowo ini adalah orang yang paling tulus dan ikhlas berbuat untuk negeri ini gitu loh. Jadi kalau misalnya beliau rasakan bahwa kan bukan hanya Mas Ganjar ya, setahu saya 01 juga ada yang beliau mengiyakan juga, oh saya setuju nih gitu. Ya karena bagi beliau, jika emang baik ya beliau setuju. Beliau sampaikan, tapi kalau misalnya menurut beliau tidak pas ya beliau sampaikan tidak pas gitu. Jadi tidak ada dalam konteks ingin menaikkan elektoral atau dengan elektabilitas, karena bagi beliau. Jadi tidak direncanakan dengan setuju dengan perspektif? Tidak. Kalau beliau kan apa adanya gitu. Ada yang kemudian fake, ya silakan kan publik yang menilai. Ya kan ada yang gayanya fake, yang mulutnya manis, narasinya luar biasa, tapi tidak mengerti substantif. Kan ada yang seperti itu gitu misalnya. Atau kemudian mentor-mentornya luar biasa, kelihatan sekali ini drill dari mentornya. Tapi antara mengerti dan tidak yang dibicarakan, nah itu kan juga publik bisa menilai gitu. Tapi yang pasti Pak Prabowo kan sendiri sudah membuktikan gitu. Kita bicara mengenai ada pembentukannya bersama Kementerian BUMN namanya Defense ID. Kalau kita bicara mengenai industri pertahanan atau industri strategis, ada holding BUMN industri pertahanan loh. Dan ada upaya untuk meningkatkan TKDN dari produk pertahanan unggulan dari 41% saat ini menjadi 50% gitu. Ya kan? Nah, lalu kemudian misalnya banyak misalnya seperti pesanan-pesanan di internal ya, yang ada peningkatan sampai berapa kali lipat ini. Ya. Ternyata itu sumbangsinya dari Kementerian Pertahanan. Kita bicara mengenai ranpis, kita bicara mengenai rantur, kita bicara mengenai peluru dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi kalau kita bicara mengenai bahwa tadi seakan-akan persepsi bahwa Pak Prabowo apa-apa beli keluar, oh itu justru. Oke, kalau diajak soal buka data gimana tuh Mas Zaky? Loh ya sangat buka data ya bagus saja. Karena begini Mbak, tidak semua data kan bisa dibuka ke publik gitu, ya kan? Ada data yang memang tertutup, terbatas. Ada makanya pertanyaan besarnya begini sebenarnya nih. Pertanyaan besarnya adalah bahwa tadi makanya saya nanya Mas Iqbal, sebenarnya 01 ini masih kompak nggak sih gitu? Mas Anies ini ngobrol langsung dijawab PKB? Mas Iqbal. Ya, tadi pertama saya mengkritik tentang bagaimana Mas Herzaki. Belum selesai, sebentar. Silakan singkat. Enggak, maksud saya gini, kan ada tuh di Komisi 1. Emang nggak pernah ngobrol gitu mengenai data. Ya, makanya mau saya jelasin nih supaya tidak nganturnya nggak jauh nih. Gitu. Ini nggak ngantur, ini data kok semua. Jadi yang saya ingin saya bantah bahwa jangan libatkan TNI dan keluarga besarnya di sini. Walaupun TNI itu dia berkoordinasi di bawah Kementerian Pertahanan, dia dilantik langsung oleh Presiden. Penilaian Panglima itu ada lain sendiri. Jadi yang kita kritik adalah kepemimpinan personal Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ya, jangan dibawa-bawa TNI-nya, karena TNI ini dia punya indikator kinerja kepuasan sendiri. Yang kedua adalah yang ditanya Pak Anies itu kemarin adalah tentang keterlibatan orang dalam. Itu kan tuduhan. Kalau tuduhan nggak benar kan harusnya bisa diperkarakan. Tapi kok malah tidak dijawab.
ada PTYMI, ada apa namanya kerabat gitu ya, ada dari partai. Jadi kalau itu memang tidak benar, harusnya Pak Prabowo membantah dengan tegas. Oh nggak benar, saya jamin. Tapi tidak ada bantahan itu bahwa ada ordal di dalam pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan. Jadi yang ketiga, ya kami selalu dikaitkan dengan apa namanya Komisi 1, anggota DPR. Berbeda, mereka hanya mengesahkan. Adapun pengawasannya, ya banyak tuh, searching aja di Google. Pak Prabowo ketika diminta membuka secara terbuka nggak mau, maunya tertutup. Ketika tertutup hanya orang-orang perwakilan saja, kapoksi saja, yang itu juga anggota Komisi 1 juga tidak puas, bisa di-searching. Ada Afindi Simbolon ya, yang mengkritik itu. Jadi kita ingin melihat bahwa kita ingin masyarakat itu tahu mana yang rahasia, mana yang akuntabel. Ini beda gitu loh. Jadi kalau data-data yang dibuka memang sudah data yang terbuka gitu bahwa ya? pengadaannya ada kerabat di sana, itu bukan rahasia gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya jumlah apa namanya jenis senjatanya, apa yang sedang proyek berkembang berjalan, oke. Tapi kalau soal siapa yang mengerjakan, apakah ada KKN di sana, itu bukan rahasia. Itu yang harus dibuka. Kan sejak awal Pak Hasyim sudah menjelaskan bahwa di Kementerian Pertahanan markup-nya tinggi. Tapi pertanyaannya markup tinggi ada nggak follow up-nya? Ada nggak penindakannya? Seperti itu yang kita inginkan. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi. Berarti saya bisa jawab dong. Kan silakan. Iya kan. Sederhananya begini, Kemhan ini ya, satu, kita dalam setiap kebijakannya itu selalu melibatkan KPK, BPK, dan BPKP. Pertanyaan besarnya ada temuan atau tidak. Kan begitu. Jadi jangan kemudian melantur Mas Iqbal kemana-mana. Ya tadi kan Pak Hasyim bilang ada temuan ratusan miliar. Benar. Makanya kemudian ada pengamatan yang signifikan. Bahkan Pak Prabowo pernah melaporkan 51 triliun. Ya ada perbedaan yang luar biasa menurut beliau, yang sehingga menurut beliau untuk anggaran selanjutnya ini nggak bisa ini pada saat di eranya beliau. Sudah disampaikan Pak Jokowi juga ya gitu. Nah ini banyak yang kita lakukan, tetapi itu kan kejadian yang belum terjadi. Dalam konteks ternyata beliau bisa, misalnya harga yang katanya nih, misalnya 8 triliun harganya, 8 juta dolar. Tapi ternyata karena beliau punya koneksi, punya relasi dan segala apa dengan di berbagai dunia internasional, ternyata angka itu bisa kemudian, loh ini kan setahu dia harganya tidak segitu gitu. Nah inilah yang terjadi, ada penghematan. Nah oke, itu satu hal, itu hal yang kedua. Yang ketiga, jadi bukan berarti tidak ada follow up, kita lakukan itu semua gitu loh. Nah kemudian terakhir misalnya, kalau kita bicara mengenai tadi, mohon maaf Mas Iqbal gitu loh, 131 triliun itu bukan milik Kemhan sendiri, ya. Itu ada yang namanya Mabes TNI, ada namanya Mabes TNI AD, ada namanya Mabes TNI AL dan Mabes TNI AU. Ya inilah yang bekerja bersama semua gitu. Ini sebagai satu kesatuan. Kenapa pengelolaan anggaran tidak bisa sendirian? Oh Kemhan sendirian? Enggak. Memang yang dikritik itu hanya pengelolaan anggaran Kemhan sendirian. Pada saat pertanggungjawaban itu pengelolaannya satu keseluruhan secara integratif gitu loh. Saya nggak tahu kok misalnya ternyata Mas Iqbal ini dan teman-teman pemikirannya silo gitu loh. Kita sudah justru integratif, tapi beliau masih silo aja dalam konteks pertahanan. Baik. Ini supaya adil, saya kasih kesempatan dulu deh ke paslon 3 dulu, singkat dulu. Gimana soal ini? Soal buka data? Pertanyaan spesifiknya apa? Soal tantangan buka data, Mas Andi. Yang pasti data-data yang disampaikan oleh Mas Ganjar di debat 3 kemarin, itu 100% data terbuka. Data terbuka ya. Jadi sepaham dengan Mas Iqbal ya? Bagaimana? Jadi sepaham dengan Mas Iqbal ya bahwa data-data itu adalah data yang terbuka yang bisa dipublish di publik juga gitu? Enggak, kalau kami data yang kami sampaikan, data yang kami juga serahkan ke tim paslon 2 itu data terbuka. Tidak ada data tertutup, tidak ada data rahasia. Dan data-data terbuka itu memang menunjukkan kita harus mencari cara untuk mengatasi penurunan beberapa indeks yang terkait dengan pertahanan. Ya. Ada juga indeks luar negeri yang turun, misalnya yang tidak sempat disebutkan oleh Mas Ganjar. Di data kami ada pasport indeks itu kita turun. Kekuatan paspor kita misalnya turun. Itu harus kita cari solusinya seperti apa. Ya. Tapi Pak Ganjar sampai meminta Pak Prabowo untuk boleh diizinkan didampingi oleh timnya. Iya, dan datanya akhirnya kami kasih ke tim paslon 2 setelah debat. Kami sampaikan seluruhnya. Tadi saya konferensi pers di Media Center Cemara 19, 100% data yang kami siapkan untuk debat 3, kami serahkan ke teman-teman wartawan untuk dipelajari dengan meyakinkan bahwa data-data itu 100% data terbuka, tidak ada yang klasifikasinya rahasia, tidak ada yang menyatakan informasi-informasi sensitif.
Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini seberapa besar sih pengaruhnya, efektivitasnya dari pasangan calon dari calon presiden ini untuk saling serang, untuk saling mengadu buka data dan lain sebagainya? Kalau bicara tentang efektivitas, saya kira efektif ya, terutama untuk mengokohkan dukungan masing-masing capres. Jadi hampir sekitar 75% dari masing-masing pendukung ini semakin kokoh dukungan politiknya, baik untuk 01, 02, dan 03. Dan biasanya efek debat itu memberikan efek kebingungan ya, terutama kepada mereka yang tidak memiliki identitas kepartaian yang kuat, adalah mereka yang kemudian tidak memiliki ikatan emosional yang cukup kuat terhadap kandidat, dan yang paling penting mereka itu adalah pemilih yang swing, yang setiap waktu misalnya mereka bisa memutuskan pilihan politiknya secara berbeda-beda. Itu efek dari debat kandidat yang saya kira memang sejak 2004 bahkan sampai 2019 ini terjadi secara signifikan. Kisarannya saya kira cukup signifikan, di kisaran angka sekitar 15% ya. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu 2019 yang lalu, ada sekitar 5% masyarakat yang hakul yakin ingin memutuskan bahwa mereka itu akan mengubah pilihan politiknya, sekitar 5%. Ya. Jadi bagi saya memang debat itu ada efeknya, terutama terkait dengan perilaku pemilih yang akan terjadi di 2024, meski efeknya itu tidak terlampau signifikan seperti yang kita bayangkan lah. Tapi kalau betul 5% ataupun 6% bisa mengubah perilaku politik orang, ya saya kira ini signifikan. Ini Menurut kan Anda sesuai harapankah debat semalam? kalau menurut saya sesuai harapan, dan bahkan ya di debat keempat dan kelima pihak yang merasa kalah ya harus membalas di sisa perdebatan selanjutnya. Tapi Mbak Cynthia, kalau saya Oke. membaca rata-rata secara umum, debat yang sesungguhnya itu adalah debat pasca debat yang terjadi antara paslon yang kemudian diamplifikasi oleh masing-masing tim sukses dan tim pemenangan. Jadi data-datanya itu kan bisa diekspos ya, data-datanya itu bisa ditunjukkan secara maksimal, karena debat KPU itu kan bicara cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Jadi tidak komprehensif kita bisa menangkap data secara detail terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oleh karena itu, seperti dialog yang dilakukan oleh teman-teman Kompas TV, Bang Hersagi misalnya bisa menjelaskan apa saja indikasi-indikasi keberhasilan Pak Prabowo. Bang Iqbal, Bang Andi juga menjelaskan bahwa variabel serangan yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies itu Ya. tak ada yang rahasia ternyata. Semuanya transparan dan terbuka, sangat mudah untuk diaudit oleh publik. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah bergabung bersama kami. Mas Muhammad Iqbal, terima kasih. Jubir Timnas Amin, dan Terima kasih. juga Terima Mas kasih, Mbak. Herzaki Mahendra, Jubir TKN Prabowo Gibran, sudah bergabung bersama kami. Serta Mas Andi Wijayanto, Jubir TPN Ganjar Mahfud, juga sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.